Ya, baik. Kemudian selanjutnya ada klasifikasi huruf script ya. Kita juga sudah bahas kemarin ya. Script itu intinya karakternya itu adalah seperti tulisan tangan. Jadi dia lebih ekspresif ya. Nah, sifatnya ini lebih artistik memang. Nah, bisa sangat menjadi berkarakter hurufnya, bisa cocok untuk branding ya. Misalnya untuk branding dari seorang artis. Nah, kadang dia punya kayak tulisan khusus gitu ya. Mungkin Anda sering lihat kayak misalnya Raisa. Nah, Raisa itu biasanya dia di cover albumnya, kemudian ketika konser. Nah, itu ada font yang memang khusus fontnya Raisa gitu. Jadi itu kaitannya dengan branding, atau mungkin artis-artis yang lain yang kadang-kadang fontnya itu seperti tulisan tangan atau mirip-mirip dengan kayak tanda tangan ya. Nah, itu bisa terkategorikan menjadi huruf script. Nah, dia memang ketika huruf script ini digunakan untuk menulis dengan jumlah yang banyak atau kalimat yang panjang, ini akan sulit dibaca ya teman-teman. Jadi ini memang cocoknya hanya untuk keperluan branding saja, misalnya untuk menuliskan nama seseorang ya, misalnya artis atau siapa yang terkenal seperti itu ya, atau personal dari sosok siapa yang untuk kepentingan personal branding dari seseorang. Nah, tetapi ketika ini menjadi sebuah konten ya, misalnya konten majalah atau konten berita online, nah ini nggak cocok gitu, jadi tidak bisa. Sekalipun meskipun berita tersebut itu atau media-media tersebut itu kaitannya dengan sasarannya dengan perempuan. Jadi kan kalau skrip ini kan seringkali ya dihubungkan dengan sesuatu yang feminin gitu ya, atau mungkin artistik atau ada unsur seninya seperti itu. Tapi kalau ini untuk konten, nah dalam digunakan untuk menulis dalam jumlah yang banyak, itu tidak cocok teman-teman. Jadi jangan menggunakan skrip ya untuk yang sifatnya konten atau tulisan yang panjang. Dia akan menjadikan pengamat itu sulit untuk membaca. Nah, contohnya ini ya. Contohnya ini hanya beberapa saja. Jadi nanti Anda bisa cari beberapa contoh-contoh huruf yang ada di PC Anda. Kalau misalnya di PC itu nggak lengkap ya, misalnya yang defaultnya, bisa cari font yang free untuk kepentingan belajar teman-teman. Jadi biar tahu perkembangan font yang ada saat ini seperti apa. Bisa cari banyak ya, Anda bisa cari di DaFont, kemudian di Google Font ya, Squirrel dan lain-lain. Saya rasa banyak website penyedia font ya, entah itu free ataupun mungkin berbayar ya, tidak apa-apa. Intinya Anda harus mengenal aja perkembangan kategorisasi tadi atau taksonomi font ya, pengelompokan huruf itu berdasarkan karakter tertentu. Kemudian selain script itu ada juga yang namanya adalah mimicry. Ya, tadi kan kita sudah bahas script, sekarang kita bahas yang nomor 5 yaitu mimicry. Itu adalah huruf yang mengadaptasi suatu bentuk khas atau meniru suatu karakter tertentu. Nah, maksudnya seperti apa? Dia itu meniru karakter yang sudah ada. Ini cocoknya untuk branding juga biasanya ya, dan dia lebih artistik juga. Nah, maksudnya apa? Meniru karakter tertentu. Nah, misalnya ini ya. Ini kan kalau yang atas ya, ini dia lebih meniru seperti huruf-huruf Arab ya. Tetapi sebenarnya kita bisa baca huruf ini. Ini sebenarnya bukan huruf Arab ya. Jadi kita bisa baca huruf ini selayaknya huruf Romawi biasa, hanya saja disajikan seolah-olah huruf Arab ini kesannya ya. Kemudian di yang bawahnya juga Arabian, ini juga kesannya ada unsur-unsur Arabik ya, mungkin ada juga yang modelnya kayak huruf-huruf India, itu juga ada ya. Nah, Riolopo ini pastinya ini mengadopsi yang sudah ada ya.